Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Rahmawati, mahasiswa semester 3 dari Universitas Teknologi Digital dengan nomor induk mahasiswa 102211170. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen operasi dengan dosen pengampu Bapak Denny Murdani. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk materi mata kuliah manajemen operasi yang berkaitan dengan operasi dan produktivitas. Sebelum mengetahui manajemen operasi itu sendiri apa, kita perlu tahu dulu definisi dari operasi itu sendiri. Operasi adalah salah satu dari 3 fungsi yang dilakukan di semua organisasi. Jadi, semua organisasi itu pasti melakukan yang namanya fungsi operasi. Kemudian, di produksi itu sendiri adalah sebuah penciptaan barang dan jasa. Kemudian, definisi manajemen operasi ini adalah serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output. Terlepas dari apakah produk akhirnya barang atau jasa, dalam kegiatan yang berlangsung dalam organisasi ini sering kita sebut sebagai operasi atau manajemen operasi. Untuk menciptakan barang dan jasa, semua organisasi menjalankan 3 fungsinya. 3 fungsi ini adalah bahan atau fungsi yang diperlukan tidak hanya untuk produksi juga, tapi untuk keberlangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang. Yang pertama adalah fungsi marketing atau pemasaran. Pemasaran yang menghasilkan permintaan atau paling tidak menerima pesanan untuk sebuah produk atau jasa. Nah, di fungsi ini itu melakukan terjadi apa-apa hingga terjadinya penjualan. Kedua adalah produksi atau operasi. Ini adalah yang menciptakan produk, memproduksi produk, ya bahkan sampai ke tahap penyerahan produk. Kemudian yang ketiga ini adalah finansial atau akuntansi. Ini yang melacak seberapa baik kinerja organisasi, membayar tagihannya, gimana pembayarannya, dan pengumpulan uang atau modal. Melalui 3 fungsi ini yaitu pemasaran, produksi, atau operasi dan finansial. Disitulah nilai bagi pelanggan diciptakan, namun biasanya perusahaan itu jarang sekali untuk menciptakan nilai sendiri, malah kebanyakan perusahaan-perusahaan itu bergantung pada pedagang pemasok yang menyediakan segala hal mulai dari bahan mentah hingga jasa seperti jasa akuntansi. Pemasok masuk ini ketika dikumpulkan bisa dianggap sebagai sebuah rantai pasokan. Sebuah rantai pasokan atau supply chain merupakan sebuah jaringan global dari organisasi dan aktivitas yang memasok perusahaan dengan barang dan jasa. Tahap berikutnya yaitu rantai pasokan yang diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil yaitu pembuatan bakso. Ada beberapa tahap yang dilalui dan ada beberapa proses yang dilalui. Yang pertama adalah menyiapkan bahan dan juga alat. Yang terdiri dari bahan yaitu daging, tepung tapioka, dan bumbu lainnya. Kemudian untuk alatnya sendiri itu ada penggilingan dan juga ada panci dan juga wadah atau tempat untuk pencetakan baksonya. Untuk proses pembuatannya terlebih dahulu yaitu penggilingan. Namun ketika menggiling harus diperhatikan mesinnya bersih dan bebas dari debu atau apapun itu. Lalu ketika masuk penggilingan, masuklah pencampuran yang terdiri dari tepung tapioka dan juga bumbu lainnya. Setelah melalui tahap penggilingan, kemudian lalu percetakan adonan bakso itu sendiri dengan ukuran 20 gram dan diameter 3-4 cm. Ketika sudah memasuki tahap pembuatan atau percetakan bakso itu sendiri, kemudian masuk ke tahap memasak. Setelah tahap memasak itu selesai,
Kemudian ada pendinginan sekitar 150 derajat Celcius. Nah, kemudian ada pengemasan primer, lalu ada pembekuan dengan suhu 200 derajat Celcius. Kemudian ada tahap pengemasan sekunder. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan produk dalam gudang penyimpanan sekitar suhu. Setelah mengetahui rantai pemasukan, yaitu pembuatan bakso itu sendiri, lalu tahap manajemen pemasaran atau bagaimana pemasarannya, penjualannya bagaimana, itu langsung kepada tangan konsumen itu sendiri, tidak memerlukan distributor ataupun supplier. Selanjutnya, kenapa sih kita itu perlu sekali untuk mempelajari manajemen operasi atau disebut juga dengan operation management atau manajemen operasi? Yang pertama, karena manajemen operasi adalah salah satu dari 3 fungsi utama, yaitu pemasaran keuangan dan operasi dari organisasi manapun, dan secara integral terkait semua fungsi bisnis lainnya. Jadi, semua organisasi yang memasarkan atau menjual keuangan atau akuntansi dan memproduksi atau mengoperasikan itu penting untuk mengetahui bagaimana fungsi dan aktivitas manajemen operasi itu. Oleh karena itu, kita mempelajari gimana orang mengatur diri mereka sendiri untuk usaha yang produktif. Nah, yang kedua, kita mempelajari manajemen operasi karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa itu diproduksi. Fungsi produksi adalah segmen masyarakat kita yang menciptakan produk dan jasa. Kita cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.